Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran daring kita, yaitu mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang pertama, anggota DPR dipilih melalui pemilu, yaitu terdapat dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, ini terdapat dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Nah, ini terdapat dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Hak anggota DPR adalah hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, dan hak imunitas. Nah, ini terdapat dalam pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang berikutnya adalah bagian keempat, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, ini ya. Nah, yang pertama, BPK ini merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Nah, ini terdapat pada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Nah, ini terdapat dalam pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini mengenai BPK. Sekarang kita lanjutkan bagian yang kelima adalah mengenai Mahkamah Agung atau MA. Nah, Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Nah, ini diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mahkamah membawahi peradilan di Indonesia. Ini terdapat dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, ini terdapat di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang berikutnya adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi ini memiliki wewenang yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan hasil perselisihan tentang pemilu. Nah, ini terdapat dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini terdapat dalam pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bagian B, Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang. 3 orang diajukan dari Mahkamah Agung, 3 orang lagi diajukan oleh DPR, dan 3 orang lagi diajukan oleh Presiden. Nah, yang berikutnya adalah yang ketujuh, Komisi Yudisial atau KY. Nah,
KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Nah, ini terdapat dalam pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KY berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Nah, ini terdapat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang yang ke-8, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Nah, yang kedua, DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Yang ketiga, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Nah, ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Nah, itulah ya mengenai lembaga-lembaga negara. Oke, anak-anak ibu sekalian, ya yang kurang paham silakan bertanya. Nah, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.